Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah mau menyempatkan hadir untuk pelaksanaan konseling kelompok kita hari ini. Baik, sebelum kita mulai, mari kita membaca doa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, di sini sebelumnya kita mari perkenalan dulu ya. Mungkin dari siapa? Dari adik? Dari kakak dulu ya. Nama kakak Hafsah Fadilah. Kemudian sama hobi ya. Nama kakak Hafsah Fadilah dan hobi kakak ada membaca. Kemudian adik? Nama saya Aini, hobi membaca. Namanya Aini, hobi membaca. Nama Kemudian saya Meina, hobi saya mendengarkan musik. namanya Meina, hobinya mendengarkan musik. Selanjutnya Nama saya Tara, hobi saya melukis. namanya Tara, hobinya melukis. Nama saya Gevira, hobi membaca. Gevira, hobinya membaca. Satu lagi saya Zakia, hobi saya main namanya Zakia, hobinya main sepeda. Baik. Baiklah, di sini kita akan melakukan yang namanya konseling kelompok. Konseling, adik-adik tahu nggak konseling itu apa? Nggak tahu Kak. Yang berkaitan sama guru BK Kak, di Iya, sekolah. iya, yang berkaitan dengan tentang BK ya, tentang yang bandal-bandal gitu ya kan. Gurunya suka marah-marah. Ya, yang gurunya suka marah-marah, suka razia. Iya, Iya kan. Dia depan gerbang. Iya, Kak. Kak. Sering depan Suka gerbang. musuh, Sering, suka Kak. musuh. Komandan depan nggak? Komandan depan. Satpam sekolah kata Oh, Kak. macam satu sekolah, iya Iya. betul, ya. Jadi kakak jelaskan dulu, konseling itu adalah suatu apa namanya, guys lupa. Dek. Baik, sebelumnya kakak akan menjelaskan dulu yang namanya konseling, yaitu konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari tenaga ahli kepada individu untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, jadi kalau adik-adik ada masalah bisa diceritakan sama konselor itu atau misalnya guru BK gitu kan yang ada di sekolah, nanti supaya dikasih tahu jalan keluarnya untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan yang namanya konseling kelompok, di mana kita itu dari masing-masing kita ini per individu ini kita memberitahu dulu apa namanya, kita punya masalah apa gitu kan, mungkin masalah keluarga atau masalah pribadi pada diri sendiri atau dengan lingkungan sekolah mungkin kan. Dan kemudian dan manfaatnya itu nanti kita bakalan kalau misalnya kita bukan pun masalah kita yang diselesaikan, tapi kita tahu kalau misalnya seandainya kita punya masalah kayak gini, apa yang akan kita lakukan nanti itu kita bisa menghadapinya gitu kan. Nah, kemudian di dalam proses konseling ini kita juga harus mempunyai yang namanya asas. Itu yang pertama, ada namanya asas kerahasiaan. Jadi adik-adik itu apapun yang kita ceritakan di sini masalah teman itu, kita nggak boleh cerita sama orang lain. Itu harus udah untuk kita aja, ini untuk di sini aja. Nanti kalau kita bahas udah selesai semuanya, udah itu udah nggak boleh lagi diteruskan sampai ke depannya, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua ada namanya asas kesukarelaan. Jadi siapapun nanti kita harus sukarela memberikan apa namanya, menjelaskan apa masalah kita gitu kan. Kita harus apa namanya, memang harus memberitahunya gitu, jangan setengah-setengah gitu, jangan kayak mau enggak gitu kan. Jadi adik-adik di sini sukarela nggak apa untuk melakukan ini? Ya, baik, terima kasih. Kemudian kita ada juga nanti namanya asas kenormatifan, yaitu kita harus memberi tanggapan juga, memberi saran juga sama apa namanya yang punya masalah nanti kan. Baik, kemudian ada namanya asas kekinian. Nanti kita harus kita harus apa namanya, yang saat kini aja gitu yang kita bahas, jangan yang udah lalu gitu ya kan. Orang dulu kayak gini, orang dulu kayak gitu, itu nggak usah ya kan. Kita modern sekarang itu kayak mana gitu, itu yang kita terapkan nanti. Baik, selanjutnya mungkin dari adik-adik ada yang punya masalah, mungkin bisa dibilang apa masalahnya. Mungkin dari kakak dulu ya. Mungkin masalah kakak lagi deadline tugas ya, lagi banyak tugas, dan itu ya mungkin cara penyelesaiannya memang harus diselesaikan tugasnya itu ya. Itu kalau masalah kakak. Kemudian ada lagi siapa? Dari siapa dulu? Dari adik mungkin? Saya kurang percaya diri. Zakia kurang percaya diri katanya teman-teman. Yang lain?
Saya punya sahabat, terus sahabat saya itu punya teman baru, terus saya meninggal. Oh, dia punya sahabat berdua, bertiga. Oh, bertiga. Terus yang dua ini apa yang salah satu? Satu punya teman, Iya. punya sahabat lain. Jadi kalau ditinggal yang dua ini. Iya. Oh, kasian banget ya deh. Terus selanjutnya Masalah saya kak, ibu saya lebih berpihak pada kakak saya. ibunya lebih berpihak kepada kakaknya. Iya. Oh, pilih kasih. Iya kak. Oh, pilih kasih. Orang tuanya pilih kasih. Kemudian Kak, saya lebih suka bergaul sama laki-laki daripada perempuan gitu kak. oh, Nggak normal deh kak. iya. Nggak, memang seperti itu biasanya gitu. Misalnya kita sebagai perempuan pasti lebih seru gitu main sama laki-laki ya kan, ngerasanya daripada sama perempuan. Oh, oke. Habis itu Kalau saya Kak kurang menangkap pada mata pelajaran tertentu. oh, kurang menangkap dalam mata pelajaran yang lebih tertentu ya kan. Oke. Jadi menurut kita semua ini yang mana ini yang mau kita bahas terlebih dahulu gitu, yang untuk pertemuan ini kita bahas itu masalah siapa mungkin? Mina. Oke, masalah Mina yaitu kenapa lebih enak berteman sama laki-laki daripada sama perempuan? Iya. Oh, gitu. Oke. Menurut adik-adik mungkin Karena perempuan itu kak banyak bacot kak. Copnya baca. iya, perempuan banyak baca. Iya, mental kak. Suka marah-marah terus. Mental. Terus kan kita cewek. Iya, Iya sih, makanya nggak iya, enak makanya kak. nggak enak Enak karena berteman sama laki-laki. Nggak enak. Iya. Iya juga. Terus mungkin kalau enaknya kalau laki-laki mas kayak mana? Kalau bisa jadi kawan cerita lebih nyambung. Lebih nyambung kalau cerita. Terus Dia ngasih saran-saran gitu yang bagus, kayak lebih bisa jadi pendengar yang enak juga sih. bisa menjadi pendengar yang enak. Nggak suka bocor juga. Nggak baperan. Iya, kalau sama perempuan kan nggak cerita nanti masalah sama dia marah itu baru-baru masalah yang kita ceritakan. Oh, jadi kalau awak cerita sama kawan cewek terus menurut perempuan biasa gitu ya kan, Iya. jadi kemana-mana gitu, bukan jadi rahasia. Iya. Emang kalau laki-laki bisa? Gitu. Bisa kak. Kemarin tuh habis itu dilupakan nggak tukar lagi tuh. Oh iya ya. Lebih nggak peduli itu jadinya. Oh iya, laki-laki tuh lebih nggak peduli ya, soalnya perempuan Iya. lebih membawa perasaan gitu ya. Iya baik. Mungkin kemudian mungkin dari adik-adik ada tanggapan mungkin? Memang itu jadi dijauhi sama teman perempuannya? Nggak juga sih kak. Kayak aku yang menjauhi orang itu gitu. Oh, jadi kayak ngerasa kita ngejauhi sahabat kita ini untuk supaya berteman sama laki-laki gitu, lebih memilih berteman dengan laki-laki. Jadi agak nggak enak gitu. Jadi menurut mungkin kawan-kawan ada saran atau pertanyaannya? Cak matiin. Matiin deh. Jadi mungkin menurut pendapat kawan-kawan yang lainnya mungkin ada Kan seharusnya berteman itu sama perempuan. iya Bukannya lebih nyambung temenan cakap cerita atau sama perempuan gitu ya. ya menurut adik mungkin Kok perempuan itu banyak omong kosongnya gitu. Sebaik itu kadang gitu. Jadi banyak Munafik gitu capernya. ya banyak capernya sih. Kalau laki-laki jadi lebih apa adanya gitu ya. Iya. Bukannya berteman perempuan sama laki-laki itu nggak bisa berteman Iya. ya. Nanti akan ada rasa. Oh, jadi, jadi mungkin apa ya, takutnya berteman lama-lama Iya, teman kan. jadi demen gitu. Oh. Tapi kan kalau misalnya kita bisa membatasi mungkin Iya. bisa ya kan, nggak masalah gitu kan. Oke, jadi itu ya permasalahannya. Kenapa? Memang sih jujur sih kalau kakak sendiri sih juga lebih suka dengan berteman dengan laki-laki, karena memang ya kayak yang dibilang adik tadi, memang kalau misalnya kita curhat pasti dia nggak bakalan ember gitu kan, nggak bakalan kemana-mana. Cuman kalau yang cewek pasti itu pasti. Kalau ada dia mas dendam Cewek sama Ya, kita nanti. ya paling enggak ya kalau nggak dia ngomong sama yang lain, dia ngomong sama sebelahnya, Iya. teman tetangga rumahnya ya kan, sahabat di rumahnya, yang di rumahnya ngomong sama kawannya ngomong lagi Udah lo kan bleber itu kemana-mana. iya kemana-mana jadinya ya kan. Jadi kalau misalnya memang sih kalau berteman sama laki-laki itu kan dia kan nggak berapa
pasti bukan nggak berperasaan sih ya. Iya. Laki-laki itu kan lebih dominan dengan yang namanya akal ya kan. Jadi kalau menurut orang dia itu tuh mudahin pikiran. iya, jadi kalau menurut laki-laki itu kalau misalnya oh ya gini ya udah selesain aja gitu ya kan. Abis itu pasti dia nggak bakalan kemana-mana lagi ya kan. Iya benar. Oke baiklah. Mungkin udah agak capek ya kan. Gimana kalau kita misalnya main games dulu? Mungkin ada pendapat mau main games apa? Games yang lain? Yang simpel-simpel aja. Mungkin Kak Aini mau games apa kan? Baik, mungkin adik-adik udah agak lelah mungkin ya kan, udah siang juga ya kan. Jadi mungkin sebaiknya kita selingi dengan main games mungkin. Gamesnya itu namanya adalah tepuk satu. Jadi kalau kakak bilang satu berarti dia tepuk sekali. Terus kalau kakak bilang tepuk berarti nggak usah tepuk. Ya, kita coba dulu ya, kita coba. Tepuk satu tepuk. Oke gitu ya. Oke kita mulai ya, coba ya. 1, 2, 3 tepuk satu tepuk udah gak berantakan ya. Oke baik. Selanjutnya mungkin kepada adik-adik ada yang memberikan kesannya mungkin atau kesimpulannya adalah kalau misalnya berteman boleh sama laki-laki ya kan, memang itu lebih asik sih, lebih enak gitu ya kan daripada berteman sama perempuan. Tapi kalau bisa kita seimbangkan, berteman dengan perempuan juga iya, berteman dengan laki-laki juga iya, dan berteman dengan perempuan sebaiknya agak ya tahu lah kan jam remaja sekarang ya kan. Jangan sampai jagai jodoh orang gitu ya kan ibaratnya kan. Nah baik, kemudian mungkin ada pesan-kesan dari adik-adik semua sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Banyak manfaatnya juga sih, bisa sharing-sharing ke teman. Iya bisa sharing, kemudian mungkin ada Seru. Seru dia katanya. Ada lagi nggak? Pengen gini lagi nggak kalau ada lain waktu. Oh pengen lagi mungkin pertemuan selanjutnya gitu ya. Oke nanti kita atur aja jadwalnya. Oke ada lagi? Nah, oke terima kasih kepada adik-adik semuanya yang sudah menyempatkan hadir di proses konseling kelompok kita pada hari ini gitu kan. Sebelum kita mengakhiri sebaiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.